Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan di dalam renungan harian menurut Almanak KKBP. Doa dan harapan saya, saudaraku dimanapun berada, kiranya penyertaan Tuhan selalu memberikan kekuatan dan semangat bagi saudara sekalian. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar bekerja dengan baik di dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukan segala yang baik menurut dengan kehendak Tuhan saja. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami sepanjang malam telah berlalu. Dan hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan seluruh pekerjaan kami. Biarlah Tuhan berkenan kepada kami, memampukan kami, memberkati kami di dalam setiap pekerjaan baik. Ya Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan, Tuhan memberkati, sehingga berhasil dan berbuah dengan baik. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar bekerja dengan baik di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Senin 28 November 2022 tertulis dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 9. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Unang mabaloson hamu najat aloni najat, pangisahion aloni pangisahion, lama masu-masu mahamu, ainaing tiano muna do pasu-pasu, ubahen natarjou hamu. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikianlah dikatakan. Siapakah di antara saudara, di antara kita semua yang ingin hidup bahagia, hidup di dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan yang berlimpah? Ya, saya percaya kalau saudara bertanya kepada seorang dengan yang lain, pastilah kita ingin bahagia, bukan? Kita ingin beroleh sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat yang melimpah. Dan tentu banyak sekali persepsi seorang dengan yang lain di antara kita tentang damai sejahtera dan kebahagiaan itu. Banyak orang yang merasa damai sejahtera ketika dia dalam keadaan yang baik dan sehat. Ketika dia di dalam sukacita penuh berkat melimpah. Semua yang dia cari, yang dia cita-citakan, didapat di dalam kehidupannya. Tetapi ada juga orang yang hidup merasakan damai sejahtera, sekalipun dia hidup di dalam kesukaran, dia hidup di dalam penderitaan dan berbagai pergumulan. Di manakah kita? Seperti apakah kita menjalani kehidupan ini dengan sukacita? Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Seperti apakah sukacita damai sejahtera yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan ini menurut Tuhan? Tentu ketika kita memperhatikan dan menjalankan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, maka di sanalah kita mendapatkan damai sejahtera. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat 18.
Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini berbicara tentang berkat dan damai sejahtera. Siapakah yang mendapatkan berkat dan damai sejahtera itu? Tentu mereka yang melakukan perintah Tuhan. Renungan kita pada hari ini, perintah Tuhan mengajar kita untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya. Mengapa demikian? Karena kita berbeda. Anak-anak Tuhan tidak sama dengan mereka yang hidup di dalam kekelaman. Kita anak-anak Tuhan berbeda dengan mereka yang hidup di dalam kefasikan. Ketika anak-anak Tuhan mencoba membalaskan kejahatan dengan kejahatan, berarti dia sudah menjadi pelaku kejahatan. Bukan lagi satu orang yang berbuat jahat, tetapi bertambah satu orang lagi. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kita untuk tetap hidup di dalam damai sejahtera. Tentu ini tidaklah mudah, tetapi percayalah, ketika kita terus berdoa, memohon pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hati yang damai, pikiran yang terang dan tenang, untuk kita dapat melakukan banyak kebaikan di dalam kehidupan ini. Dan percayalah, ketika kita memberikan pengampunan kepada orang lain, kita sedang melepas kepahitan, kita sedang melepas penderitaan yang ada di dalam hati kita. Dan ketika kita melepaskan itu semua, maka akan ada damai sejahtera dan sukacita yang dari Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi di mana ada seorang lelaki dibawa malaikat ke satu tempat. Ya, kita katakanlah itu tempat yang sangat dinantikan oleh orang-orang percaya, yaitu surga. Di sini ada dua ruangan yang terpisah, di mana semua pengisinya adalah orang-orang yang berdosa. Di kedua ruangan ini tersedia dan terhidang makanan yang sangat lezat dan banyak, sangat nikmat, yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Tapi sangat aneh, karena mereka harus memakan makanan itu dengan sendok yang panjangnya 1 meter. Bagaimana caranya mereka makan dengan sendok yang begitu panjang? Ketika lelaki ini masuk ke satu ruangan, dia sangat ngeri melihat keadaan. Mengapa? Karena di ruangan itu orang-orang yang hendak makan itu sangat kurus sekali. Bagaimana bisa mereka dihidangkan makanan yang sangat banyak dan nikmat, tetapi mereka semua sangat kurus? Ya, karena mereka tidak bisa memakan makanan itu, karena mereka tidak bisa memakai sendok yang sangat panjang itu. Tetapi di ruangan yang lain, lelaki ini sangatlah heran, karena orang-orang yang duduk mengelilingi meja makan yang berisi dengan makanan itu terlihat sangat gemuk dan sehat. Mengapa demikian? Ya, ternyata rahasianya adalah orang-orang gemuk ini memakan makanan yang dihidangkan kepada mereka dengan cara memberikan makan kepada orang yang ada di depannya. Jadi mereka saling menyuapi satu dengan yang lain, sehingga mereka boleh menikmati makanan yang lezat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau berdamai, ketika kita mau mengasihi dan mengampuni orang lain, maka kita juga akan mendapatkan pengampunan. Kita beroleh berkat yang daripada Tuhan. Ilustrasi ini mengajar kita, ketika kita hidup di dalam pembalasan, ketika kita hidup di dalam kebencian, maka berkat Tuhan jauh dari kehidupan kita. Tetapi ketika kita hidup di dalam damai sejahtera, pengampunan penuh kasih, lihatlah, untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk beroleh berkat. Kiranya kita semua diberkati, hidup di dalam damai sejahtera dan pengampunan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik. Kami tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan,
tetapi kami hidup di dalam berkat Tuhan dan kami dipanggil untuk memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan yang Engkau kehendaki. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.